Jadi bedanya struktur sama konstruksi. Kalau struktur itu ada hierarkinya, kalau struktur organisasi ada ketua kelas, ada wakil, bendahara dan lain-lain. Kalau struktur bangunan juga sama. Struktur bangunan itu rangkaian antara hierarki konstruksi yang ada. Jadi kalau konstruksi itu per part yang ada di dalam sebuah building atau bangunan. Misalnya konstruksi atap, ya kan? Dia di atas dulu. Konstruksi pondasi, konstruksi tangga, konstruksi dinding. Semua itu dirangkai dari bawah ke atas. Kenapa ketawa? Mas Kembar, kenapa ketawa? Enggak kembar lah. Jadi semua konstruksi pondasi sampai mana tadi lupa aku. Struktur itu ada hierarki yang harus dipatuhi. Ada yang paling atas, paling bawah, ada. Begitu juga dengan struktur bangunan, berarti struktur bangunan itu rangkaian yang harus ada dalam setiap bangunan dari mulai yang atas sampai yang bawah. Dan konstruksi itu adalah bagian dari rangkaian itu. Kenapa, Mas? Ada yang didiskusikan? Oi, kenapa? Bahasa apa? Bahas tentang upin-upin tadi malam. Iya. Apalagi? Yang ditanyakan? Paham? Konstruksi itu bisa konstruksi atap, konstruksi dinding, tangga, pondasi, dan lain-lain, konstruksi lantai. Nah, itu kalau dirangkai dari atas ke bawah namanya struktur bangunan. Struktur jembatan, struktur bendungan, itu terdiri dari beberapa konstruksi-konstruksi yang terangkai. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Nah, pondasi ini adalah salah satu konstruksi di dalam struktur bangunan yang paling krusial. Ini pondasi ini paling krusial dalam sebuah bangunan. Kita masih membuat bangunan lantai 2, jadi kita masih di tahap awal untuk sekedar tahu, belum mendalami. Karena nanti kalau mendalami ada kuliahnya sendiri, ada pondasi dangkal ya kalau nggak salah ya. Ada pondasi dangkal kuliah itu, terus ada pondasi kuliah mekanika tanah untuk mengukur, untuk menentukan pondasi apa yang tepat. Tapi berhubung kalian nanti tugasnya adalah membuat sebuah bangunan lantai 2, jadi saya harus ngasih teori tentang pondasi itu. Percuma kalian kalau gambar tapi nggak ngerti ki opo iki, bunder-bunder iki onde-onde apa wijen, itu gimana? Kita nggak tahu. Pondasi adalah bagian konstruksi bangunan yang letaknya paling bawah dari bangunan. Pondasi berfungsi sebagai konstruksi penahan beban dari atas yang disalurkan atau menapak ke bumi. Dengan adanya pondasi inilah maka bangunan akan kokoh berdiri. Jika pondasi tidak kuat menahan beban di atasnya, tentu saja bangunan akan miring, retak, bahkan roboh. Jadi pondasi itu kalau di dalam bahasa sipilnya itu sebagai penyalur beban dari atas ke bumi. Itu bahasa sipilnya. Jadi bahasa kalian itu tentang masalah, bahasa sipil itu masalah tentang gaya literal, gaya dan lain-lain itu bahasa sipil. Jadi kalau kalian berhadapan dengan orang sipil, misalnya kalian punya klien itu orang sipil, yang kalian gunakan adalah bahasa tentang sipil, ya. Tapi kalau yang kalian hadapkan itu bukan orang sipil atau orang bangunan, yang kalian gunakan adalah bahasa yang itu. Oh, salah. Hah? Bebe. Apa bebe di bawah ya? Bebe. Ada yang tanyakan tentang ini pondasi ini? Definisinya? Udah tahu?
Nah, pondasi definisinya tergantung kalian mau membahasakan tentang apa. Kalau bahasa kalian ini orang sipil, kalian pakai bahasa yang gaya-gaya dan lain-lain, beban, gaya, dan lain-lain itu bahasa orang sipil. Tapi kalau bahasa sederhananya adalah konstruksi untuk menahan bangunan. Jadi kalau kalian menerangkan ke orang itu, lihat dulu siapa yang akan diterangkan. Jangan pakai bahasa sipil ke orang awam, gak ngerti, bebek nanti. Repot. Hal yang mempengaruhi pemilihan pondasi rumah 2 lantai. Ini tugas kalian kan rumah 2 lantai. Jadi hal yang perlu kalian ketahui itu kenapa ada beberapa macam yang mungkin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis tanah. Tanah yang padat, keras, cukup menggunakan pondasi yang ukuran kecil. Sedangkan kepadatan tanah yang lunak memerlukan pondasi yang jauh lebih kuat, seperti cakar ayam atau jenis pondasi yang dibuat dengan tapal yang lebar agar dapat mencengkeram tanah. Tapal itu telapak yang lebar agar dapat mencengkeram tanah. Aduh, aku sadar kamera saya. Gak, Mas. Saya lanjutkan, gak apa-apa, Mas. Desain rumah itu juga mempengaruhi pemilihan pondasi. Desain rumahmu itu misalnya penuh dengan cantilever. Tahu cantilever? Nggak tahu ya cantilever. Cantilever itu kayak balok yang nggak ada kolomnya gitu. Itu juga memerlukan pondasi yang besar. Bukan. Cantilever itu tritisan yang nggak ada boloknya loh. Serat. Kayak kalau kita menginginkan bentangan yang panjang, itu juga diperhitungkan pondasinya juga harus lebih kuat. Jalan tol, bentangannya sepanjang itu, pondasinya itu lebih kuat. Tergantung desainnya. Jika desainnya tidak membutuhkan bentangan yang lebar, maka ya bisa pondasi kecil-kecil tapi banyak lain-lain. Tergantung kalian dalam menghitung bebannya ya. Ini tugas kalian untuk menentukan pondasi. Yang ketiga, umur bangunan. Kita pastinya menginginkan rumah yang dapat tahan lama dan jika perlu awet sampai ratusan tahun. Oleh karena itu, pondasi harus dibuat dengan menggunakan bahan yang awet, tidak mudah keropos dan lapuk. Namun ada kalanya suatu bangunan didesain untuk jangka waktu yang tidak begitu lama, maka penggunaan material pondasi bagus akan mengakibatkan pemborosan. Misal ya, kita mempunyai bangunan yang fungsinya sementara, ya jangan pakai pondasi yang terlalu bagus. Misalnya kayak shelter pengungsian misalnya, atau bangunan untuk pameran misalnya. Kan pameran kan akan dibongkar ya. Jadi nggak usah pondasi yang terlalu dalam, karena fungsinya juga dia untuk sementara. Bisa dengan cara untuk knockdown bisa. Tapi ketika kita menginginkan bangunan itu bisa ratusan tahun, bahkan bisa selamanya, kita pakai pondasi dengan kualitas yang bagus. Kita bisa mempelajari tentang bangunan-bangunan Belanda itu, bagaimana dia bisa awet sampai ratusan tahun. Bagaimana? Nah, itu adalah bisa kita pelajari tentang pondasinya. Bukan kita pelajari tentang bagaimana cara dia membangunnya, tapi tentang konstruksi di dalamnya. Kenapa saya ngomong bagaimana cara dia membangunnya? Mungkin saja pas pembangunannya dia memakai tenaga gratisan. Nenek moyangmu yang disuruh kerja paksa. Ya, iyalah, gak dibayar, pecuti tok ayo.
Nomor 4, kondisi lain dan beberapa kondisi lain sesuai dengan situasi yang akan Anda hadapi. Misalnya kondisi lain itu kalau di semester berapa kemarin 4 itu ada kondisi lain tentang bencana misalnya. Misalnya ada ancaman tentang tanah longsor, ancaman tentang banjir, angin, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi pemilihan pondasi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya ada. Pondasi pertama, pondasi batu kali. Pondasi batu kali ini bangunan yang sederhana ya, pondasi yang paling sederhana. Pondasi batu kali ini biasanya ketika digunakan untuk bangunan 2 lantai, jam berapa ini? Dilungkas mari padahal. 2 lantai biasanya membutuhkan kedalaman sekitar 60 sampai 80 dengan lebar tapak sama dengan tingginya. Jadi lebarnya itu sama dengan tingginya. Bahan-bahan yang digunakan untuk meliputi batu kali, pasir pasang, dan semen. Kekurangan pondasi ini jika kedudukan pondasi di atas tanah lunak yang beresiko pondasi retak yang mengakibatkan penurunan pondasi hingga dinding bangunan ikut retak. Kelemahannya pondasi ini tidak cocok untuk tanah lunak. Karena ketika tanahnya lunak, struktur di atasnya juga akan ikut. Ini potongan dari pondasi batu kali. Ini ada pondasi pasangan batu kali. Ini namanya unstamping. Tahu unstamping itu apa? Unstamping. Batu apa? Batu akik. Batu apa? Ini struktur batu kali. Kalian gambarnya begini, tapi nanti di lapangan belum tentu begini. Ya. Ini namanya pasir uruk. Jadi sebelum kita membuat pondasi batu kali itu kita pasir uruk, kita kasih batu kosong. Batu kosong ini batu yang tanpa perekat. Kemudian di atasnya kita pakai batu kali, pasangan batu kali ditumpuk. Ini apa namanya? Terus ini apa namanya? Ini atas. Teras ram. Apa itu teras ram? Hah? Iya. Iya benar ya. Teras ram itu gunanya untuk mengkedapkan air, biar air tanah itu nggak masuk ke atas dinding. Biasanya tingginya minimal 1 meter dari permukaan tanah. Teras ram. Ya. Hah? Nah ya itu tadi, kadang itu pelaksanaannya itu belum tentu seperti itu. Kalau yang banyak ya lurus biasanya. Tapi secara teori miring. Bedanya itu dari segi kemiringan ini secara teori biasanya ini akan membuat istilahnya ini loh, tidak longsor. Ya. Kemiringan itu ini mencegah tanah yang sini ini enggak masuk. Jadi kalau lurus ini bisa tekanan itu apa itu istilahnya longsor. Makanya dibuat miring. Tapi di lapangan kesuwen wong gawe miring itu, langsung aja dilurus. Nah, itu bedanya lapangan dan di teori.
teorinya standarnya emang harus miring. Karena kalau nggak miring, so ngelongsor, so ngerusui yang bawah. Jadi miring gini. Ini pondasi batu kali. Saya yakin lah rumah kalian itu di Lamongan ini jarang yang pakai pondasi batu kali. Iya. Pakai apa kalian? Bumbung. Cakar ayam. Maka kita akan batu kumbung. Apa itu batu kumbung? Batu kumbung adalah batu kapur yang diambil dari Gunung Kapur yang biasanya berada di Tuban, Lamongan, Madura. Nah, batu kumbung ini sudah dikenal banyak orang, apalagi batu kumbung ini salah satu bahan bangunan yang harganya terjangkau, murah dibanding dengan batu-batu lain. Batu kumbung ini pengerjaannya lebih cepat. Ada batu kumbung itu ada dua tipe, yaitu batu untuk umpak besar dan batu untuk umpak kecil. Untuk pondasi ya. Umpak besar itu ukurannya 24, 24, 48. Yang umpak kecil 8, 12, 24. Nah, ini adalah bangunan batu kumbung yang sering kalian lihat di Lamongan. Batu apa? Batu apa? Pakai apa? Kali. Batu kali. Nah ini. Kenapa kok pakai batu kali? Kak, maksudnya kenapa ini kok pakai batu kumbung lah? Ini batu kumbung. Kapan kita memilih di gambar? Saya itu banyak ya. Kemarin di pas tugas itu saya bertahun-tahun itu melihat tugas gambar itu standarnya emang batu kali. Nah, sedangkan batu kumbung itu adalah implementasi inovasi dari masyarakat. Kalau kita menerapkan tugas gambar itu menggunakan batu kali, itu tidak bisa dipakai di semua kota. Pakai batu kumbung tidak bisa dipakai di semua kota. Batu kumbung ini cuma beberapa kota yang memiliki resource tentang batu kumbung. Misalnya kayak Lamongan, Tuban, Madura sebagian, ya enggak semua. Tapi kalau kalian pakai gambar batu kumbung nanggone Malang, yo gak ono. Mahalan pakai batu kumbung di Malang daripada pakai batu kali di Malang. Jadi kalau kalian gambar, pakainya pakai batu kali, itu standarnya. Kenapa di Lamongan itu pakai ini? Karena resource kita banyak dan murah. Orang itu mikir praktisnya pakai batu kumbung. Itu pemilihan salah satu kenapa orang Lamongan pakai batu kumbung. Beberapa saudara saya itu yang dari Nganjuk, itu ngelihat orang bangun pakai batu kumbung itu juga heran. Karena di sana nggak ada batu kumbung. Nah, itu kan sebuah kearifan lokal setiap daerah. Tinggal pemilihan kalian aja di mana tentang pemilihan struktur. Bunda, bentar nanti aja, tanya aja. Tak selesaikan dulu. Sekarang sudah jam berapa ini? Oh, 10.50. Pondasi footplat atau cakar ayam. Pondasi ini itu dihasilkan dari karya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo tahun 61 yang pada saat itu menjabat sebagai PLN, pejabat PLN yang harus membangun 7 menara. Karena menara itu yang dibangun itu menggunakan teknik lama, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan hanya cuman memperoleh 2 menara. Kemudian masih kurang 5 menara lagi, Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo ini merencanakan pembuatan pondasi teknik cakar ayam, yang mana hasilnya memiliki kemampuan yang baik dalam menahan beban berat pada struktur tanah yang labil saat itu.
Pada dasarnya sistem cakar ayam dapat digunakan untuk segala macam keadaan tanah, dari yang terlembek sampai dengan yang terkeras. Hanya dari sudut biaya, maka penggunaan akan sangat ekonomis dibanding dengan sistem lain. Apabila daya tahan tanah diizinkan, Tutelaten Vermogen, wah bahasa Belanda ini, terletak antara 0,15 kg per cm persegi sampai 0,35 kg per cm persegi, atau 1,5 ton per meter persegi sampai 3,5 ton per meter persegi. Untuk keadaan tanah semacam ini, pemakaian beton keseluruhannya, plat dan pipa-pipa akan sebesar 0,25 sampai dengan 0,30 meter kubik per meter persegi. Plat dengan tulangan tidak lebih dari 90 kg per meter kubik per beton. Cara memasangnya pun sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap pemborong yang pernah mengerjakan pekerjaan beton bertulang. Pondasi cakar ayam terdiri dari plat beton bertulang yang didukung oleh buis-buis beton bertulang yang dipasang secara vertikal dan disatukan dengan plat beton pada jarak 200 sampai 250 cm. Ingat ya, jaraknya plat beton 200 sampai 250 cm. Tebal plat beton digunakan adalah 10 sampai 20 cm. Pipa buisnya 120 cm, ketebalannya 8 cm dengan panjang antara 150 sampai 250 cm. Pondasi footplat dan pondasi cakar ayam merupakan jenis cocok digunakan untuk pondasi rumah 2 lantai. Nah, pondasi footplat ini, cakar ayam ini yang paling banyak digunakan di rumah-rumah 2 lantai. Jadi ceritanya pondasi footplat ini terinspirasi sebenarnya bukan dari ayam, tapi dari bebek. Sakarepe sing namakan. Jadi dia itu melihat bebek itu bisa berdiri di atas tanah yang becek ya. Ada apanya? Selaput. Karena permukaan yang lebar selaput ini, makanya dia terinspirasi untuk membuat plat yang lebar. Untuk menahan yang namanya tanah yang labil, sehingga plat yang lebar ini fungsinya untuk menyeimbangkan tanah. Seperti itu footplat. Makanya seorang kalian insinyur itu bisa terinspirasi dari manapun. Misalnya kalian lihat orang jualan cilok gitu. Kira-kira cilok ini dapat menginspirasi saya apa ya? Misalnya. Ini bisa menginspirasi dari manapun. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sudah bidang konstruksi ini juga sudah cukup pintar untuk menciptakan hal-hal baru. Ini Profesor Dr. Sudiatmo, ada yang namanya Sutami. Sutami itu penemu paten konstruksi bendungan. Ada yang terbaru ini ibu dari ITB kalau nggak salah, penemu bentang layang yang melingkar ini untuk MRT itu penemu. Dia menciptakan itu dan belum ada yang menciptakan sebelumnya. Nanti kalian lulusan Unisla barangkali menemukan jembatan antara dunia dan akhirat. Untuk selamat dunia dan akhirat, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini footplat, detail footplat. Telapaknya ini lebarnya 120, ketebalannya 20. Ingat ini jaraknya antara telapak ini 200 sampai 250. Seperti ini. Nah, ini telapaknya. Yang kelima, pondasi plat menerus. Pondasi plat menerus digunakan untuk mendukung garis beban sehingga beban bangunan dapat disalurkan secara merata. Dipasang di bawah seluruh tembok penyekat ruangan. Pondasi plat menerus ini disebut dengan pondasi plat beton lajur. Pondasi yang digunakan untuk mendukung sederet kolom. Jadi kolom itu disatukan sama pondasi yang lurus, dicor semuanya. Pondasi
ukuran lebar pondasi lajur ini sama dengan lebar bawah dari pondasi batu kali, yaitu 70 sampai 120 cm. Sebab fungsi pondasi plat lajur adalah menggantikan pondasi batu belah bila batu belah sulit didapat atau memang sudah ada rencana pengembangan rumah di atas. Jadi bila menggantikan batu kali tadi ya, tapi dicor. Jadi nggak pakai batu kali, cor menerus. Kelebihannya, pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya. Galian tanah lebih sedikit karena hanya berada di titik yang terdapat kolom struktur. Penggunaan pada bangunan bertingkat lebih handal dibanding pondasi batu belah atau batu kali tadi, baik sebagai penopang, beban vertikal, maupun gaya horizontal seperti gempa, angin, ledakan, dan lain-lain. Kekurangan harus dipersiapkan bekisting, cetakan terlebih dahulu. 2. Diperlukan waktu pengerjaan yang lebih lama karena ngenteni keringnya betonnya kering. Tidak semua tukang bisa mengerjakan. Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur. Pekerjaan rangka besi dibuat dari awal harus selesai setelah dilakukan galian tanah. Nah, ini dicor semua. Nah, ini contohnya ya. Tadi kan kita melihat ini pakai batu kali atau batu kumbung, tapi enggak dicor. Jadi kalian bikin rangka besi dulu, nanti dicor. Itu tadi ada kelebihan dan kekurangan. Yang keenam adalah pondasi bore pile. Pondasi bore pile berfungsi untuk meneruskan beban secara keseluruhan melewati lapisan tanah yang lemah di bagian atas hingga lapisan yang keras. Jadi bore pile itu untuk mencengkram tanah yang keras. Harus menemukan sampai tanah yang keras. Dilakukan dengan memakai mesin bor. Nah, ini nanti tugas kalian biasanya kedalaman lebih dari 2 meter dan berdiameter 20 cm. Kalian ini nanti tugasnya adalah menemukan tanah keras. Dari mana temunya? Kalian kan nanti ada lab mekanika tanah ya? Ya enggak? Semester berapa? Hah? Semester berapa kok Pak Prima? Mekanika tanah itu gunanya untuk ini, menentukan pondasi kalian itu apa. Iya nih 2 lantai, kalau 10 lantai, wayo, kalian bisa menemukan lokasi tanah kerasnya di mana. Dibor dulu, ngitung. Ini kira-kira ukuran tanah kerasnya ada sekian. Nah itu nanti pondasi itu harus mencengkram tanah itu. Tanah keras, biar stabil. Nah ini bore pile. Dia ada bor, ini pilenya, dibor terus dipile, dikasih rangka, terus dimasukkan, dicor. Nah ini, dibor. Penampakannya seperti ini. Ini kombinasi antara tadi plat, dibor pile, masuk, dicor. Setelah itu dikasih platnya ini dirangka lagi, dicor. Namanya bore pile. Nah, penutup pondasi di atas adalah pondasi yang umum digunakan untuk bangunan sederhana berlantai 2. Biasanya dilakukan kombinasi beberapa varian pondasi untuk memperkuat struktur dan masih banyak lagi varian pondasi dalam tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Jadi bisa dikombinasikan ya bangunan pondasi-pondasi itu. Biasanya antara cakar ayam, pondasi batu kali, biasanya dikombinasikan. Bore pile, kombinasikan. Nah, bagaimana kita memilih itu? Itu tugasnya teknik sipil untuk menentukan pemilihan pondasi. Yang tadinya banyak faktor yang harus kita pilih. Desainnya, tanahnya, lingkungan sekitar bagaimana, itu harus kalian pilih. Itu tugasnya teknik sipil. Ada yang tanyakan? Ayo Pak, kamu tadi nanya apa?
Nah, itu belum bahas di sini ya, kamu tuh next level lagi. Kamu kalau tak bahas di sini, kamu nanti keluar dari sipil nanti. Kelelep. Pondasi ini kan kita masih membahas tentang pondasi yang dangkal, masih pondasi yang sederhana. Kalau kalian mau pondasi yang apa itu namanya? Bangunan tinggi, ya kamu lulus. Sambil sebelum next level nanti kamu akan diajari mulai dengan mekanika tanah, ilmu beton, ilmu pondasi dangkal, pondasi dalam. Digabung, kamu bisa menentukan pondasi apa yang bagus. Ya, ilmunya itu beragam. Cuman ini pondasi yang sederhana, cuman 2 lantai. Umum. Nah, ya kalau kamu sudah, misalnya udah 4 lantai ini, hitung-hitung bos. Hitung tanahnya bagaimana. Kamu uji lab tanah. Sudah masuk ke 10 lantai, uji lab, uji tanah. Itu akan membuat rekomendasi pondasi apa yang bagus. Karena setiap tanah berbeda-beda dan setiap tanah itu memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki dan harus dibenahi dengan pondasi yang berbeda. Tuh jawabannya. Belum bisa dijawab sekarang. Nanti aja kamu kalau sudah uji lab tanah, sudah ada bangunan pondasi dangkal, ada kok kuliahnya pondasi dangkal, ya, ada kan? Nah, itu next level lah. Sekarang biar kamu tahu pondasi apa yang kamu gunakan untuk desain rumah 2 lantaimu. Ada lagi yang tanyakan? Udah, nggak ada? Apa lagi? Masih banyak lagi. Di lapangan juga kombinasi antara pondasi ini juga banyak. Ada yang antara bore pile dengan kumbung, ada bore pile dengan footplat, ada bore pile dengan footplat dengan batu kali, batu sembarang lah, banyak tergantung di lapangan. Karena ini tergantung kontraktornya atau tergantung sama pelaksananya. Ada lagi yang tanya kan? Enggak ada? Ingat pondasi ini mahal. Pondasi apalagi pondasi yang ada di kolom ini, 2 lantai itu minimal satu pondasi itu 2 juta sekitar. Jadi kalian itu harus efisien dalam menentukan titik pondasi. Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak di lapangan itu nggak efisien. Setiap 1 meter kasih pondasi lagi. Karena dia tidak mengenal yang namanya, tidak mengetahui ilmu yang namanya yang minggu kemarin ada apa namanya? Modul. Sistem modul itu untuk mengefisiensikan letak pondasi. Ini cukup 3 meter, 3 meter. Cukup. Kasih kolom-kolom, lihatnya kolom praktis. Nah, itu namanya efisiensi yang harus kalian lakukan karena kalian itu sipil, maka efisiensi itu penting. Jangan sampai kalian boros. Kalau kalian boros, kalian nggak dapat untung. Rugi, boncos. Jadi 1 kolom bentangan 3 itu bisa menopang beban berapa. Nah itu bisa kalian hitung. Nggak perlu kolom di tengahnya, karena 3 aja sudah cukup. Nah, seperti itu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada?